Sahabat sedia-sedia, ini aku habis make up ya, soalnya mau ada online Zoom gitu. Jadi, tapi sebelumnya aku mau ini dulu deh, mau ngecek benih-benih biji biji yang sudah aku tanam beberapa hari yang lalu. Itu ada biji terong sama biji kecipir gitu. Jadi sudah mulai tumbuh sih, tapi ada beberapa kemarin sempat aku lihat. Nah ini nggak tahu sudah besar atau belum. Yuk kita ke belakangnya. Sebelum ini aku mau online Zoom meeting ya. Nanti mau Zoom meeting apaan? Ikuti aja terus ya. Sahabat sedia-sedia, yuk. Come on, let's go kita lihat biji tanaman yang sudah tumbuh itu ya. Nah ini kita di belakang. Masya Allah. Ya, ini tumbuh lah ya. Ini biji kecipir semua, ini sederetan ini biji kecipir. Tapi yang di 3 baris ini kan 3 baris ya, mulai dari sini sampai sana belum, itu biji terong. Jadi belum ada tumbuh kalau biji terongnya ya. Gitu. Nah, yang di sebelah sana itu tuh ada itu batang kelor ya. Ini sudah ada tumbuh tunasnya ya. Tuh yang satu. Tuh. Sama itu kembang kol ya, lagi bereksperimen batang kol, kembang kol ya. Nah nanti ini sudah mulai besar. Ini aku tidak pindahkan dulu ya Mams, jadi aku biarkan dia di sini. Masya Allah, kecipir. Jadi nanti daunnya juga bisa dimakan, buah kecipirnya juga bisa dilalap ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam. Mau online Zoom, ini sudah mulai, sepertinya udah 9:30 ya. Oke. Jadi kita ambil perkakasnya dulu untuk tongsis dan gimbal ya para sahabat. Oke, ini tongsis ya. Ini tongsis mana ya? Tongsisnya ini ada di dalam tas. Jadi tongsis ini nggak pernah aku pindah tempatkan kemana-mana, selalu ada di dalam tas ini ya. Jadi memudahkan kita untuk tinggal angkut saja. Kalau ini tongsisnya seperti ini ya, gitu. Ini kajiannya, ini zoomnya sudah mulai ya para sahabat sedial. Tuh kita bisa lihat ya, tuh seperti ini. Kalau udah jujur kemarin gimana? Nah kalau udah jujur berarti pertama ketika mengerjakan kemarin hasilnya bisa jadi sangat tidak sesuai dari diri kita ya. Hasilnya sangat tidak sesuai. Kemudian yang kedua, uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi kalau ada tes-tes yang lain yang kemudian dia tidak punya level psikologi, kami tidak berani menentukan apakah tes itu benar-benar bisa mengungkap diri kita atau anak-anak kita. Semisal ada beberapa tes minat bakat ya, ada beberapa tes kepribadian yang memang itu bukan dari psikologi. Kami tidak bisa memastikannya ya. Ada introvert dan extrovert. Nah, menarik ini ya. Coba kita lihat. Kemarin kan data yang di ayah bunda atau di bunda sekalian itu kan nanti ada kombinasi angka ya. Kombinasi angka ada yang ISTJ ya. Ada yang ISTP ya, dan sebagainya. Nanti kita lihat apa maksudnya, bagaimana persenan itu berbicara ya. Nah, silakan para bunda sekalian dibuka kembali hasil tesnya dulu sebelumnya ya. Nanti kita bahas ya. Nah, sebelum kita bahas, coba kita lihat sedikit dulu dasar-dasarnya dari tes ini agar kita semakin jelas memahami dan tentu semakin trust ya untuk melihat hasil tes itu. Nah, tes ini kemudian dikembangkan oleh ibu dan anak ya. Nah, ibu dan anak. Jadi sahabat sedial, belajar cerdas itu bisa kita lakukan melalui online Zoom meeting seperti ini. Dan kebetulan Zoom ini diselenggarakan oleh Persatuan Wanita Patra PT PHI Zona 9 Vil Sanga yang diketuai oleh Ibu Vita Sigit. Dan kegiatan yang mencerdaskan seperti ini rutin dilakukan ya para sahabat sedial. Jadi nggak perlu khawatir bahwa kita bisa cerdas kapan saja. Oke, kita lagi melihat hasil tes yang sudah dikirim kemarin ya. Jadi ini ada sejarah kalau dalam bahasa Indonesia MBTI gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya
MBTI, MBTI, gitu ya. MBTI. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk ibu-ibu rumah tangga, sebenarnya sih kalau mau belajar itu di mana aja bisa ya. Nah, ini kebetulan dari Zoom, online Zoom meeting ini sangat bermanfaat sekali dan sangat terbantu sekali untuk kita, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga. Untuk ibu rumah tangga, jadi bisa menambah wawasan kita, menjadikan kita juga menjadi wanita yang cerdas, walaupun kita hanya sekedar ibu rumah tangga, tetapi wawasan kita tetap berjalan maju ke depan ya. Kalau kita ingin bertanya langsung pun dengan pakarnya, kita bisa langsung bertanya ya para sahabat sedial-sedial. Di sini kita juga belajarnya tidak sendiri gitu. Kita belajarnya dengan ibu-ibu yang lain, ibu-ibu Persatuan Wanita Patra, PTPHI, Zona 9, Field Sanga-Sanga ya. Jadi ini setiap bulan ya. Setiap bulan tuh rutin selalu ada online Zoom meeting seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu ya mau pergi kajian tapi terhambat dengan hujan ya, atau terhambat dengan mungkin waktu yang berpapasan karena harus masak atau harus keluar gitu ya. Dengan ini pun di dalam rumah pun kita bisa belajar gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya gitu ya, bahwa ilmu itu bisa kita didapatkan di mana saja. Nah, kita juga bisa mengenal karakter. Hari ini Khadijah itu tidak sekolah ya, karena lagi batuk pilek, jadi agak demam. Tadi pas bangun juga, tadi agak nanya panas nih, gitu. Ya udah deh, biar juga tidak menularkan batuk pileknya ke teman-teman di kelas. Akhirnya saya memutuskan untuk meminta izin kepada gurunya untuk tidak hadir dulu di sekolah di dalam kelas ya, para sahabat sedial-sedial. Jadi menemani maminya juga ini online Zoom meeting ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini sekarang kita baca dulu ya, karena berhubung tulisannya agak kecil jadi bisa lah kita sedikit perbesar, jadi biar agak mudah untuk membaca. Jangan ke bawah ya, gak pas. Nah tadi sudah gitu, jadi kita bisa baca ya. Jadi karakteristik subtipe kepribadian gitu ya. Ini ada thinking, tadi aku udah baca sensing, sekarang thinking, feeling. Jadi ini fokus dalam mengambil keputusan. Oke. Ini ada perceiving, selalu menggunakan logika dan kekuatan, itu thinking ya. Orientasi. Jadi kita di sini ini adalah hasil dari tes MBTI kemarin itu kita sudah di WA. Hasilnya seperti apa, dan ini sekarang itu dibahas di sini gitu. Jadi dari hasil itu tuh ada penjabarannya, thinkingnya berapa persen, kemudian feelingnya berapa persen, extrovertnya berapa persen, kemudian introvertnya berapa persen. Penjelasannya ada di sini ya gitu. Jadi nanti jadi biar lebih jelasnya lagi, kalau mungkin ada yang ditanyakan langsung bisa tanya ke Kak Yoginya melalui online Zoom meeting ini. Sekarang kita baca dulu lah ya, sahabat sedial-sedial, aku mau baca dulu ya. Oke. Karakteristik subtipe kepribadian. Halo guys. Mami lagi belajar dulu guys. Selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan, orientasi pada tugas, tanggung jawab, dan terkesan aku yang keras kepala. Tipe thinking adalah pribadi yang konsisten, rasional, dan terukur. Feeling fokus dalam mengambil keputusan, selalu melibatkan perasaan, rasa empati, dan nilai-nilai moral yang diyakini dalam membuat keputusan. Orientasi pada hubungan dan subjektif, tidak kepribadian terkesan tidak tegas, berubah namun empatik dan
menginginkan harmonisasi dan kedamaian orang-orang yang ada di sekitarnya pun harus mengorbankan diri. Nah, ini Zoom meeting online-nya sudah selesai ya, para sahabat sedial. Tadi selesainya itu sekitar jam 10.50 deh, jam 10.50. Jadi sangat bermanfaat sekali kita belajar hari ini, ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tetap harus maju, tetap harus berjuang, tetap harus cerdas ya. Jadi kita bisa lebih mengenal. Jadi belajarnya ini kita tuh jadi bisa lebih mengenal karakter kita, lebih mengerti karakter diri kita. Itu yang paling penting dulu sebelum kita mengenal karakter orang atau karakter anak kita. Kita kenalin dulu deh karakter kita, karakter nanti karakter pasangan kita, karakter anak-anak kita. Yang paling penting gitu ya. Ya itu aja dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa menjadi kebaikan untuk banyak orang. Oke, jadi jangan pernah malu, gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Terus jangan pernah malu untuk belajar dimanapun ya. Gitu. Mau itu dengan kita belajar dengan yang lebih muda pun itu jangan pernah kita juga malu. Karena biar bagaimanapun kita hanya seorang manusia yang memiliki banyak kekurangan, hanya bisa kita tutupi dengan kita banyak belajar. Itu paling penting. Jadi sampai kapanpun teruslah belajar. Ya itu saja dari kami dengan Khadijah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.